Turkan lihat sendiri. Ah! Halo Komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di channel Ploy in the Kecruat. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival yang sangat seru dan juga sedih. Dan film ini berjudul The Old Man yang dirilis pada tahun 2012. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang kakek-kakek yang tersesat di antah berantah. Pokoknya film ini sedih dan banyak sekali pelajaran baiknya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, ceret-ceret, cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang kakek-kakek bernama Kasim yang tinggal di sebuah desa terpencil di Kazakhstan, di mana si kakek Kasim ini tinggal di sana bersama anak dan cucunya. Dan terlihat kala itu kakek Kasim yang merupakan penggemar berat klub Barcelona menyuruh cucunya yang bernama Yamal agar memutarkan antena TV-nya, karena TV-nya yang rongsokan itu kehilangan sinyal. Meskipun sedikit kesal karena sedang bermain game, namun Yamal menurut dan memutarkan antenanya. Akan tetapi ketika kakek Kasim sedang asik menonton bola, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumahnya. Tentunya hal itu membuat kakek Kasim sangat kesal dan terpaksa keluar menghampiri mereka. Assalamualaikum Yang ternyata ketiga orang itu adalah pemburu dan mereka menanyakan jalan menuju tempat yang banyak serigalanya. Pada awalnya kakek Kasim enggan memberitahu, bahkan dirinya melarang mereka untuk membunuh serigala-serigala itu dengan alasan serigala-serigala itu masih kecil. Namun dikarenakan mereka terus memaksa, akhirnya kakek Kasim pun menunjukkan jalannya sehingga mereka pun langsung pergi dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Malam harinya seperti biasa sebelum tidur kakek Kasim pun menonton TV. Sementara Yamal menunggu di luar sambil bermain game dengan tujuan agar mudah jika nanti sang kakek menyuruh dirinya memutarkan antena. Setelah kakeknya tidur, barulah Yamal masuk dan menyelimuti kakeknya. Suatu hari adiknya yang bernama Osman datang menemui kakek Kasim dan menyuruh kakek Kasim agar menggembalakan dombanya ke padang rumput karena seminggu lagi dombanya akan dijual. Mendengar itu kakek Kasim pun terpaksa menurut walaupun sebenarnya dirinya kurang sehat. Menjelang malam tiba ketika hendak pulang, tiba-tiba kabut tebal turun menyelimuti sekitar tempat tersebut, membuat kakek Kasim yang memaksakan terus berjalan akhirnya tersesat dan jauh dari pedesaan. Sementara Yamal yang mengkhawatirkan kakeknya terlihat malam itu dirinya belum tidur dan menunggu di luar berharap kakeknya pulang. Sedangkan kakek Kasim yang belum juga menemukan jalan pulang, akhirnya dirinya memutuskan bermalam di tempat yang aman. Yang mana ketika kakek Kasim hendak menyalakan api, tiba-tiba dirinya mendengar ada suara tembakan yang tak lain itu adalah perbuatan ketiga pemburu yang sebelumnya menanyakan jalan kepada kakek Kasim. Dengan menggunakan secuil bulu domba peliharaannya, akhirnya kakek Kasim pun bisa menyalakan api sehingga malam itu dirinya tidak kedinginan. Keesokan paginya Yamal yang merasa khawatir pun mendatangi Osman dan mengajaknya untuk mencari kakeknya yang belum juga pulang. Sesampainya di suatu tempat, Osman pun mengajak sahabatnya yang sedang berkumpul untuk mencari kakaknya yang tersesat. Sementara itu kakek Kasim yang sudah terbangun dirinya mengeluarkan domba-dombanya untuk kembali melakukan perjalanan mencari jalan pulang. Di waktu yang sama Osman, Yamal, dan yang lainnya terlihat mereka sudah berangkat untuk mencari kakek Kasim. Kakek Kasim yang kala itu sudah berjalan dirinya sampai di sebuah pohon dan dirinya pun menandai pohon itu sebagai tanda bahwa dirinya sudah melewati jalan ini.
Sorenya Osman yang belum berhasil menemukan kakaknya, dirinya menyuruh salah seorang sahabatnya agar esok pagi pergi ke kota dan meminta bantuan kepada tim penyelamat. Mendengar itu Yamal pun sangat setuju karena kakeknya harus segera diselamatkan sebab dirinya sedang dalam keadaan tidak sehat ditambah lagi sudah tua. Sementara itu kakek Kasim yang belum berhasil menemukan jalan pulang, dirinya memutuskan untuk bermalam di sebuah bangunan kuno. Karena pintu masuk bangunan itu kecil dan pendek, akhirnya kakek Kasim pun terpaksa menyimpan kudanya di luar. Деген жердің аузына Di mana malam itu ketika kakek Kasim sedang nyenyak tidur, tanpa disangka seekor serigala yang lapar datang. Di mana hal itu membuat kuda si kakek yang ketakutan langsung adu gabrut hingga lepas dari ikatannya dan kabur. Keesokan paginya terlihat di sana Yamal, Osman, dan sahabatnya kembali melakukan pencarian. Sesampainya di suatu tempat mereka menemukan ada seseorang yang sedang nyangsaya dan sudah tidak bernyawa. Awalnya Yamal mengira itu adalah kakeknya, namun ketika didekati ternyata itu adalah salah seorang pemburu yang sebelumnya menanyakan jalan kepada kakek Kasim. Yaralı. Bu senin atan emas. Di waktu yang sama kakek Kasim yang sudah terbangun dirinya pun berniat kembali melanjutkan perjalanan. Namun di sini dirinya merasa terkejut tatkala menemukan kudanya tidak ada. Dengan panik lantas dirinya pun berlari menyusuri jejaknya. Namun sayangnya kudanya tidak berhasil ditemukan. Tentunya hal itu membuat kakek Kasim sangat merasa sedih sebab itu adalah kuda satu-satunya yang dirinya miliki. Sambil menangis kakek Kasim pun terus berjalan, yang mana dalam perjalanan dirinya menemukan kudanya sudah mati dan hanya tinggal kepalanya saja. Dan itu tak lain adalah perbuatannya kawanan serigala yang lapar. Sambil terus berjalan kakek Kasim tidak henti-hentinya mengutuk kawanan serigala itu yang sudah tega mengambil kuda satu-satunya. Kasihan sekali ya nasib si kakek Kasim ini. Di sisi lain terlihat kini tim penyelamat sudah turun tangan untuk mencari kakek Kasim sekaligus mengurus mayat si pemburu tadi. Awalnya di sini ibu Yamal yang bernama Hamidi berniat ikut melakukan pencarian. Akan tetapi Yamal melarangnya disebabkan cuaca sedang buruk. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat untuk mencari kakek Kasim yang tersesat. Sementara kakek Kasim dalam perjalanan dirinya menemukan mobil pemburu itu. Akan tetapi karena dirinya tidak bisa mengendarai mobil, akhirnya kakek Kasim pun hanya mengambil barang yang dibutuhkan dan juga minuman tua. Setelah puas minum tua, kakek Kasim pun melanjutkan perjalanan dalam keadaan mabuk, sehingga sepanjang jalan dirinya ngecapruk bicara sendiri seperti orang yang tidak waras. Dan sialnya tiba-tiba saat itu kawanan serigala yang kelaparan datang mengejarnya. Melihat bahaya itu dalam keadaan setengah waras, kakek Kasim pun terpaksa mengorbankan salah satu dombanya agar kawanan serigala itu tidak memburu dombanya yang lain. Dan setelah itu kakek Kasim pun kabur tipa paretot sambil menggiring dombanya menjauh dari sana. Sorenya sesampainya di suatu tempat, kakek Kasim pun langsung memotong cabang pohon, kemudian memagari sekeliling tempat beristirahatnya untuk berjaga-jaga jika kawanan serigala itu datang. Malam harinya benar saja kawanan serigala itu datang untuk memakan domba-dombanya. Melihat bahaya itu, Bah Kasim pun segera menyalakan api, kemudian membakar cabang pohon yang memagari tempat berlindungnya sambil mengutuk kawanan serigala itu. Meskipun kakek Kasim sudah berusaha memagari tempat berlindungnya dengan api, namun terlihat di sana ada salah satu dombanya yang berhasil ditangkap oleh kawanan serigala tersebut. Setelah itu tanpa disangka seekor dombanya yang sedang hamil melahirkan. Tentunya kenyataan tersebut membuat kakek Kasim benar-benar sangat merasa bahagia dan lupa akan kesulitan yang sudah dilaluinya. Keesokan harinya ketika hendak pergi melanjutkan perjalanan, kakek Kasim menemukan satu paha dombanya yang tidak habis dimakan oleh kawanan serigala itu. Lantas dirinya pun membawanya untuk bekal di perjalanan. Setelah jauh berjalan, kakek Kasim pun merasa gonok alias emosi ketika menemukan lagi pohon yang sebelumnya sudah ditandai, di mana hal itu menandakan bahwa selama ini dirinya sudah berputar-putar di tempat yang sama. Dengan rasa frustasi dan kesal, kakek Kasim pun menendang domba-dombanya, kemudian cakar salju sambil ngutruk ngomong sorangan alias bicara sendiri. Listen,
Tak lama kemudian tiba-tiba di sana kakek Kasim mendengar ada suara yang berbunyi, dan ketika dihampiri ternyata itu adalah suara handphone milik salah satu pemburu. Karena tidak tahu cara menggunakannya, kakek Kasim pun melemparkan handphone tersebut, yang mana setelah mengambil pakaian dan menguburkan mayat si pemburu malang itu, kakek Kasim pun kembali melanjutkan perjalanan. Menjelang malam tiba, kakek Kasim pun sampai di suatu tempat yang mana di dalam bangkai pesawat itu dirinya menemukan salah satu pemburu yang masih hidup bernama Bojan. Ya, meskipun Bojan masih hidup akan tetapi keadaannya cukup parah karena kakinya terluka akibat diserang oleh serigala sehingga dirinya pun tidak bisa berjalan. Sementara itu di tempat lain terlihat tim penyelamat Osman dan juga Yamal masih terus melakukan pencarian. Untuk mengisi perutnya yang lapar di sana, kakek Kasim pun membagi bakar paha domba itu kepada Bojan. Lalu Bojan pun menceritakan bahwa kedua temannya itu sudah meninggal saat mereka berburu serigala. Kemudian Bojan pun bertanya apa yang menyebabkan kakek Kasim bisa sampai di tempat ini. Kakek Kasim menjawab bahwa dirinya tersesat ketika sedang menggembalakan domba-dombanya. Keesokan harinya kakek Kasim pun berusaha dengan sekuat tenaga menarik Bojan pergi meninggalkan tempat itu. Sialnya ketika sedang menyeberang jembatan yang dipijaki Bojan malah potong membuat Bojan jatuh ke sungai. Melihat itu kakek Kasim pun langsung ngajo dan menyelamatkannya. Di sisi lain terlihat kawanan serigala itu kembali datang dan menangkap domba-dombanya kakek Kasim. Melihat itu kakek Kasim pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya sedang berada di seberang sungai. Dan yang bisa dirinya lakukan hanyalah kekerot menahan emosi. Malam harinya ketika sedang beristirahat, kakek Kasim pun bercerita kepada Bojan bahwa tadinya dirinya berniat mau menabungkan uang hasil penjualan domba pemberian dari Osman untuk biaya sekolah cucunya yaitu Yamal. Namun pada kenyataannya domba-dombanya malah dimakan serigala dan hanya tersisa beberapa ekor saja. Mendengar itu Bojan pun merasa kagum atas niat baik kakek Kasim itu. Dan setelah lama mengobrol, Bojan yang sangat kelelahan pun tertidur lebih dulu. Keesokan paginya sesampainya di tebing, kawanan serigala itu kembali datang untuk menghabiskan domba kakek Kasim yang tersisa. Menyadari bahaya itu, kakek Kasim pun langsung menggulingkan domba-dombanya ke tebing tersebut. Dan setelah menggerolongkan Bojan, barulah kakek Kasim menyusul sambil membawa domba kecil kesayangannya. Setelah berada di bawah, kakek Kasim pun berusaha sebisa mungkin membawa Bojan pergi dari tempat tersebut. Sementara kawanan serigala itu tidak tinggal diam, terlihat mereka turun dan mengejarnya. Melihat kawanan serigala itu mengejarnya, kakek Kasim pun akhirnya hilang kesabaran dan langsung mengambil kapak legendnya. Kemudian bersiap-siap menunggu kawanan serigala itu datang. Dan ketika salah satu dari mereka menyerang, kakek Kasim pun tanpa ampun langsung membacoknya dengan kapaknya itu. Hingga akhirnya kakek Kasim pun berhasil membunuh 2 ekor dari kawanan serigala tersebut meskipun dirinya terluka. Dalam keadaan terluka cukup parah, tiba-tiba seekor serigala dari kawanan itu datang. Akan tetapi ketika melihat kakek Kasim sudah berhasil membunuh 2 temannya, akhirnya serigala itu pun pergi karena tidak ingin bernasib sama seperti kedua temannya tersebut. Lalu dengan susah payah kakek Kasim pun merangkak menghampiri ranselnya untuk mengambil domba kecil itu yang diberi nama si Maradona. Namun sesampainya di sana ternyata si Maradona tidak ada, entah kabur kemana. Sementara dombanya yang tersisa dan si Bojan kelihatannya mereka sudah mati oleh kawanan serigala itu, mengingat kawanan serigala itu sangat kelaparan. Dan tak lama di sana kakek Kasim mendengar ada suara mobil. Tentunya hal itu membuat kakek Kasim langsung berusaha merangkak menuju ke atas. Dan ternyata itu adalah tim penyelamat Osman dan juga Yamal yang sedang melakukan pencarian. Dimana kala itu komandannya yang bernama Katop memberitahukan bahwa nanti sore badai besar akan datang. Jadi jika hari ini mereka tidak bisa menemukan kakek Kasim, maka pencarian ini akan dihentikan, tidak akan dilanjutkan lagi. Sialnya tatkala kakek Kasim sampai di atas, mereka sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat itu kakek Kasim pun ingin berteriak meminta tolong, akan tetapi dirinya tidak punya cukup tenaga untuk melakukannya. Hingga akhirnya kakek Kasim yang sudah kehabisan tenaga pun kembali dikorolong jatuh ke bawah.
Di waktu yang sama, Yamal yang mempunyai firasat tajam di tengah jalan dirinya memutuskan untuk kembali ke tempat yang tadi. Lihat itu Osman dan sahabatnya pun menunggunya. Setibanya di tempat yang tadi, Yamal pun turun ke bawah berharap di bawah sana dirinya dapat menemukan kakek tercintanya itu. Setelah turun dari kuda dan berjalan beberapa meter di sana, Yamal menemukan si Maradona yang ternyata masih hidup. Kemudian dirinya pun menangkap domba kecil itu dan kembali berjalan mencari kakeknya. Dan tak lama akhirnya Yamal pun berhasil menemukan kakeknya itu yang sedang nangkarak bengkang tak berdaya. Miyanggoy, Min, syaitan bek penatar, itayak syata. Lalu dengan sekuat tenaga Yamal pun menarik kakeknya itu menuju kudanya. Sambil berusaha menarik, Yamal pun memberitahukan kepada kakeknya bahwa nanti malam Barcelona akan main dengan Bayern Munchen di Liga Champions. Mendengar itu, kakek Kasim yang merupakan penggemar berat klub Barcelona pun sangat merasa senang. Setelah dinaikkan ke kuda, akhirnya Yamal pun berhasil membawa kakeknya ke atas, membuat Osman dan sahabatnya yang melihat itu benar-benar sangat merasa bahagia. Dan akhirnya kakek Kasim pun bisa pulang lagi ke rumah, sehingga setiap malam ada pekerjaan lagi untuk Yamal, yakni memutarkan antena TV rongsokannya. Tamat ending yang sangat menyedihkan, mengharukan, dan menserukan. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya sih ini film bagus sekali dengan cerita yang sangat waas, alias naon bahasa Indonesia waas teh. Halah, tapi saya teh susah sekali mencari film-film seperti ini, apalagi yang tidak ada subtitlenya. Jadi saya teh harus menerjemahkan dulu dengan bahasa bahasa Rusia bercampur dengan apa sih teh. Jadi lumayan susah gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia hadir terus nonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Halah, oke, sekian dari saya. Saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi.